Ya, kepada teman-teman, masih teman-teman Bupati Wali Kota dan seluruh jajarannya di Bangka Belitung 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah nyambung ya. Ya, pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa berkomunikasi via telekonferensi ya. Ini yang disebut oleh teman-teman Bapeda dengan virtual musrenbang. Ya, kalau sekarang virtualnya seperti ini, kalau ke depan nanti ya saya di Gunung Pakuan atau saya di ruang kerja di kantor. Kalau kita mau bicara rapat bareng-bareng antara provinsi dengan satu kabupaten di antara kabupaten yang ada, cukup ini aja ya. Langsung aja halo-halo, dan Bupati Wali Kota kan nyaman untuk selesai. Setuju? Setuju, langsung halo-halo ya Pak Gubernur ya. Oke, jadi sekarang siapa dulu nih? Sukabumi dulu ya? Kota Sukabumi Pak Gubernur. Ya, karena paling kiri sebelah sini Kota Sukabumi. Oke, Kota Sukabumi, maka silahkan untuk mengemukakan prioritas pembangunannya. Tentu pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kota Sukabumi, termasuk ketika ada uangnya kemungkinan sebagian dibiayai oleh APBD provinsi. Silakan Kota Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur, kemudian juga yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pak Gubernur, yang pertama ingin saya sampaikan permohonan maaf, sekaligus salam. Pak Wali Kota tidak bisa langsung memimpin karena beliau ada kegiatan di kementerian Pak Gubernur hari ini, jadi saya diminta untuk memimpin acara virtual musrenbang kali ini. Hadir dari Kota Sukabumi, Pak Gubernur, seluruh pemangku kepentingan, semuanya hadir. Semangatnya sama, semangatnya satu, ingin menyaksikan usulan dari Kota Sukabumi dipenuhi oleh Pak Gubernur nih, Pak Gubernur nih. Jadi semuanya hadir sore kali ini. Baik, untuk beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu Pak Gubernur. Jadi usulan prioritas utama dari Kota Sukabumi ada yang sifatnya lanjutan, sebelumnya sudah dibantu dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada juga program yang sifatnya dukungan dari Provinsi Jawa Barat, maksudnya di pemerintah Provinsi Jawa Barat ada program itu, ada janji gubernur yang kebetulan sama dengan di Kota Sukabumi. Kemudian yang ketiga, program yang sifatnya untuk penataan Kota Sukabumi lebih baik, lagi lebih tertata, lebih indah. Jadi dari beberapa program yang kami usulkan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur, ada 7 usulan prioritas utama kami. Yang pertama terkait pembangunan Garkin Center untuk RSUD R. Samsudin SH. Sebelumnya sudah dibantu oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu berupa struktur 1 dan 2. Jadi kita berharap di tahun 2017 bisa melanjutkan pembangunan struktur 1 dan 2 ini. Nilainya sekitar 29 miliar 700 juta Pak Gubernur. Ini juga seluruhnya sudah kita masukkan dalam musrenbang dan RKPD online pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang kedua, Pak Gubernur, yang menjadi usulan prioritas utama adalah pembangunan gedung kesenian. Ini yang maksud yang tadi kami sampaikan, bahwa di pemerintah provinsi ada, nah Kota Sukabumi juga sangat membutuhkan pembangunan gedung kesenian ini. Dan saya yakin kalau kemarin kita ajukan di tahun 2016 belum terpenuhi, di 2017 akan dipenuhi oleh Pak Gubernur dan dari DPRD Provinsi Jawa Barat tentunya. Ini nilainya 15 miliar Pak Gubernur untuk pembangunan gedung kesenian. Semuanya sudah lengkap, baik tanah, DED, semuanya sudah selesai. Tinggal mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga,
prioritas utamanya adalah rehabilitasi, pemeliharaan, drainase dan penataan trotoar. Saya ingat ketika Pak Gubernur dengan saya dan Pak Wali jalan-jalan di Kota Sukabumi, jalan pagi, Pak Gubernur sempat nunjuk-nunjuk nih trotoar Sukabumi belum benar nih, trotoarnya nih harus diperbaiki. Jadi kayaknya malu kalau Kota Sukabumi nggak mengajukan usulan ini, Pak Gubernur. Pakai APBD kota dong. APBD kota udah dibangun udah Pak Gubernur, tetapi kayaknya kita stimulan saja kalau APBD kota, Pak Gubernur. Jadi kita juga mengajukan untuk penataan drainase dan penataan trotoar ini nilainya 11.478.000.000 rupiah gitu. Kemudian yang lain Pak Gubernur yang juga ingin kami sampaikan dalam 7 usulan prioritas utama, rehabilitasi jalan lingkungan Kota Sukabumi. Nah, saat ini karena curah hujan luar biasa termasuk di Kota Sukabumi, ternyata APBD Kota Sukabumi juga belum bisa untuk mencukupi untuk menata seluruh jalan lingkungan. Maka kami ajukan dari pemerintah kota sebagai salah satu usulan prioritas utama yang nilainya 5 miliar Pak Gubernur. Itu. Selanjutnya, sebagaimana yang Pak Wali dan kami sampaikan setiap Pak Gubernur berkunjung ke Kota Sukabumi, ini Gor Merdeka sudah tahun 80-an. Ini ya terakhir kita lakukan rehab, kita lakukan pembangunan. Jadi semangatnya sama untuk mempercantik Kota Sukabumi, memperindah, memberikan layanan yang terbaik juga. Kita harapkan di tahun 2017 ini juga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan Gor Merdeka. Saya yakin Pak Irfan sering jalan-jalan ke Kota Sukabumi, lihat agak kurang layak kayaknya ya Pak Irfan ya. Lagi pulang kampung tuh. Jadi Pak Irfan juga punya tanggung jawab untuk menjadikan Gor Merdeka ini lebih baik di tahun 2017 seperti itu. Nilainya nggak besar Pak Gubernur, hanya 26 miliar Pak Gubernur, jadi nggak besar lah nilainya. Kemudian yang lain, ini salah satu unggulan pemerintah Kota Sukabumi Pak Gubernur terkait terwujudnya objek agroeduwisata bidang peternakan di kawasan agribisnis Cikundul. Jadi di kawasan Cikundul ini kita ingin para anak-anak sekolah, para siswa SMP, SMA, juga SD itu mereka datang ke sana, mereka bercocok tanam di sana, mereka interaksi langsung dengan hewan-hewan ternak, ada kambing, ada domba, ada sapi, kemudian juga ikan peternakan di sana, sehingga anak-anak paham bagaimana mereka interaksi dengan hewan-hewan ternak, memiliki semangat wirausaha ke depannya, ingin jadi pengusaha sebagaimana tadi Pak Gubernur sampaikan, gemar usaha, gemar bisnis, gemar wirausaha. Nah, salah satu yang akan dikembangkan oleh Kota Sukabumi adalah objek agroeduwisata ini. Jadi yang kita ajukan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat itu 3 miliar rupiah Pak Gubernur. Dan terakhir, ini program lanjutan tahun sebelumnya sudah dibantu oleh pemerintah provinsi terkait pembangunan gedung kantor perpustakaan umum dan arsip daerah. Ini sudah sampai ke lantai 2 dan kita ingin tahun 2017 bisa terselesaikan di lantai ketiganya Pak Gubernur dengan total anggaran yang kita ajukan 2,6 miliar Pak Gubernur. Jadi itu 7 usulan prioritas utama dari Kota Sukabumi yang kita sampaikan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, ke Pak Gubernur dan ke DPRD. Harapannya Pak Gubernur insya Allah mengabulkan permohonan kita semua nih Pak Gubernur. Terima kasih. Aminnya beda di Kota Sukabumi Pak Gubernur. Tarik di aminnya Pak Gubernur. Oke, mohon Pak Wakil Wali Kota. Mudah-mudahan Pak Gubernur tetap semangat, doa Kota Sukabumi untuk Pak Gubernur dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kota Sukabumi sudah tertulis, sudah ditampung. Mudah-mudahan kita akan kita akan pikirkan ya.
Pikirkan biasanya antara kita pikirkan dengan yang kita inginkan dengan apa yang kita mampu melaksanakannya biasanya tidak seimbang. Nah, kan ada biasanya Pak Gubernur ya. Mudah-mudahan. Oke, kalau begitu terima kasih untuk Kota Sukabumi yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota. Selanjutnya kita bergeser ke apa ini? Kabupaten Bogor, kabupaten terbesar di Indonesia. Penduduknya 5,4 juta, setara dengan 2 provinsi di luar Jawa Barat. Silakan Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, dipercepat tuh ya. Sampurasun. Rampes. Yang terhormat Pak Gubernur, Pak Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Pak atas kesempatan di dalam acara virtual Palembang ini. Kami hanya ingin mengulang kembali apa yang sudah diusulkan pemerintah Kabupaten Bogor melalui SKPD online tahun 2017. Itu kami usulkan untuk 50 kegiatan untuk mohon mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Barat dengan total biaya 492 miliar lebih. Ada 7 prioritas yang barangkali ini juga mohon mendapatkan perhatian dari Provinsi Jawa Barat. Yang pertama adalah untuk peningkatan jalan ke Bandungan. Ini berbatasan dengan Kota Sukabumi. Dari Pasir Ibis Garehong, dan ini direncanakan total biaya 51 miliar. Panjangnya adalah 12,5 km. Tentu saja ini ruas jalan ini merupakan jalan perbatasan, dan ini akan sangat membantu sekali dan bermanfaat sebagai jalur alternatif arus barang dan jasa antara kabupaten dan Sukabumi. Jadi masyarakat Bogor Barat yang akan ke Sukabumi membawa khususnya adalah hasil produksi pertanian, ini akan sangat terbantu. Untuk wilayah yang berada di Kabupaten Bogor ini sudah kami lakukan pembangunannya sepanjang 25 km. Kemudian yang kedua adalah pembangunan Stadion Pakansari. Terima kasih Pak, Stadion Pakansari sudah diresmikan oleh Pak Wakil Gubernur pada tanggal 16 Maret yang lalu, dan insya Allah siap untuk kegiatan 3 sub kegiatan pada PON yang akan datang, yaitu untuk sepak bola, untuk match event, dan untuk atletik. Namun demikian ini belum tuntas semua Pak, dikaitkan dengan persiapan untuk melaksanakan sebagai tuan rumah Porda, sehingga kami mengusulkan 75 miliar lebih untuk pembangunan Stadion Pakansari ini, dan ini adalah pembangunan untuk melengkapi persiapan Porda, karena untuk PON ini sudah sangat siap. Kemudian yang ketiga Pak Gubernur, ini adalah mengenai sanitasi PPH Garuga. Beberapa waktu yang lalu memang itu cukup ramai Pak Bima ya, bahwa PPA Garuga ini digunakan untuk pembuangan sampah untuk kabupaten dan kota Bogor. Ada kerjasama, namun ada persoalan juga di lapangan menyangkut masyarakat. Oleh karenanya kami berharap bahwa TPST Nambo ini bisa beroperasional Pak di tahun 2017, sehingga ini merupakan solusi bagi Kabupaten Bogor, bagi Kota Bogor, dan bagi Kota Depok untuk membuang sampah ke TPA Nambo ini. Kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana kami sementara ini masih menggunakan TPA Garuga. Oleh karenanya perlu ada penataan di wilayah sana kaitan dengan ada proses-proses dan ada harapan-harapan masyarakat untuk meminta bahwa kondisi kesehatan, pendidikan, kemudian juga jalan-jalan ini perlu ditangani. Oleh karena kami mengajukan juga untuk, karena ini digunakan oleh 2 daerah, tentu saja kami mohon juga bantuan dari Pak Gubernur untuk bisa mengatasi ini sebelum beroperasionalnya TPST Nambo. Kemudian selanjutnya di sektor ekonomi, ini adalah pembangunan pasar hewan.
kami ajukan hampir 3,6 miliar lebih. Artinya pembangunan pasar hewan ini di Jonggol, Pak, lokasinya. Ini juga untuk meningkatkan nilai jual hasil peternakan yang ada di wilayah timur. Kemudian yang kelima adalah pembangunan pojok UPT Balai Latihan Kerja. Jadi di Kabupaten kami usulkan 12,9 miliar. Ini adalah bahwa UPT Balai Latihan Kerja ini berasal dari BLK khusus teknologi tepat guna yang secara struktural berada di bawah Dirjen Bina Pemda dan sekarang sudah menjadi milik Kabupaten Bogor. Untuk ini juga bisa berfungsi karena di atas lahan 2 hektar, Pak. Ini kami akan optimalkan dan tentu saja untuk memenuhi standar daripada pelatihan berbasis kompetensi, Pak, untuk para tenaga kerja. Kemudian yang ke-6, ini adalah jalan dengan keputusan dari Pak Gubernur bahwa Rumah Sakit Daerah Cibinong ini ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan regional. Oleh karenanya kami usulkan untuk pembangunan gedung kompleks terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong di tahun 2017 ini adalah sekitar 43 miliar. Karena apa? Karena persyaratan yang harus dipenuhi sebagai rumah sakit rujukan regional itu pertama harus mengampung 4 kabupaten kota sekitar. Yang kedua juga menjadi rumah sakit kelas B pendidikan, dan ketiga lulus akreditasi tingkat pertama dan mempunyai akses transportasi. Kemudian juga mempunyai layanan unggulan scan diagnostik dan menjalin kerjasama dengan rumah sakit sekitar. Oleh karenanya perlu ditingkatkan barangkali pembangunannya yang kami ajukan di dalam tahun anggaran 2017 ini sebesar 43 miliar. Kemudian pengadaan alat kedokteran khususnya di ICU dan IGD Connect dan spesialistik rumah sakit Cibinong ini tadi untuk menunjang rumah sakit daerah sebagai rumah sakit rujukan regional, kami mengusulkan 27,6 miliar lebih, Pak. Ini adalah untuk peralatan kedokteran yang tersedia 94 jenis, sehingga mudah-mudahan ini dapat mendapatkan perhatian dari Pak Gubernur dan tentu saja sejalan dengan visi yang kami angkat. Kami ingin indeks kesehatan masyarakat Kabupaten Bogor ini selalu meningkat. Alhamdulillah angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Bogor sekarang mencapai 70,3 tahun, Pak. Jadi sama dengan angka harapan hidup pusat. Demikian Pak Gubernur, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang kami usulkan ini juga mendapatkan prioritas dari pemerintah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bupati Bogor. Sebagai informasi saja bahwa TPA Nambo itu sudah selesai tendernya, sehingga tahun ini sudah mulai pekerjaan, dan insya Allah ini adalah proses atau tempat pemrosesan akhir sampah yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan untuk pertama di Indonesia, insya Allah. Jadi kalau selesai ini berarti yang paling canggih di Indonesia. Silakan berkenan. Ya, mudah-mudahan usul-usulan tadi bisa kita pertimbangkan, dan selain dipertimbangkan juga uangnya ada. Jadi kalau tidak diterima bukan berarti ditolak, tapi memang anggarannya yang kurang. Di mana-mana kita sering kurang ya, 1 kurang biaya, 2 kurang anggaran, 3 kurang uang. Itulah kurang yang kita miliki. Oleh karena itu mari kita tingkatkan perekonomian masyarakat, karena dengan ekonomi masyarakat naik maka pajak juga akan naik, pendapatan negara dan daerah juga naik, sehingga pembangunan pun naik. Terima kasih Bu Bupati. Salam untuk semua pejabat di Kabupaten Bogor dan untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Selanjutnya saya khawatir nih yang paling dekat dengan Bandung nunggu-nunggu.
yaitu Kabupaten Cianjur. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Gubernur, Pak Bupati tidak bisa hadir sedang melaksanakan ibadah umroh. Kami mewakili Sekda Kabupaten Cianjur, Pak Dodi. Yang saya hormati Pak Gubernur, yang saya hormati Pak Sekda, dalam kesempatan ini ada usulan prioritas utama untuk Kabupaten Cianjur. Ada 7 usulan, ada lanjutan dan ada yang baru. Yang pertama pembangunan jaringan irigasi penunjang padi varietas panen wangi, dan pernah dibantu juga sebanyak 7 juta, dan sekarang lanjutannya tersebar di beberapa kecamatan sebesar 10 miliar. Yang kedua, peningkatan jalan Ciseureuh Arca. Ini Pak Gubernur untuk mengurai kemacetan antara Bogor dan Cianjur, dengan mudah-mudahan dengan adanya pembangunan Ciseureuh Arca Puncak 2 itu bisa mengurai kemacetan Sabtu Minggu, dan Kabupaten Cianjur tidak terus lagi dengan kemacetan. Jumlahnya 15 miliar 102.770. Yang ketiga, pembangunan terminal ITC Ciranjang. Ini lanjutan dan sebelumnya kami telah dibantu 5 miliar. Walaupun tipe C ini akan diambil oleh provinsi, tapi harus dilanjutkan dulu pembangunannya karena belum selesai, dan ini banyaknya 10 miliar. Yang keempat, pengadaan sarana dan prasarana UPTD kemeteorologian. Ini akibat dengan Undang-Undang 23 bahwa diambil oleh pemerintah kabupaten sebesar 3 miliar. Dan untuk yang kelima, pembangunan gedung kantor dinas kebudayaan dan pariwisata. Ini tanahnya juga tersedia, ya, dan sudah ada sebesar 2.555.200.555. Ini pembuatan gedung kantor terkait Kecamatan Karangtengah. Dan yang kelima, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor BKBPP. Ini untuk sarana prasarannya, kalau memang gedungnya sudah dibantu, terima kasih, 6 miliar. Dan ini pertama di Jawa Barat mungkin, menurut informasi BP3 AKP ini akan dijadikan percontohan untuk di Jawa Barat. Nah, ucapan terima kasih, yaitu 1,5 miliar untuk sarana prasarananya. Yang ketujuh, pembangunan gedung kantor di Dukcapil sebesar 4.772.650. Ini pembuatan gedung kantor. Itulah Pak Gubernur usulan dari Kabupaten Cianjur. Jumlahnya hanya 46.930.420. Kami tidak mengajukan begitu besar karena informasi hanya 40 katanya, tapi kami mengajukan lebih dari 6 miliar. Dan mudah-mudahan ini terrealisasi untuk pembangunan Kabupaten Cianjur. Sekian Pak Gubernur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda. Salam untuk Pak Bupati, salam untuk Wakil Bupati dan semua masyarakat Cianjur. Mungkin saya ikut berkesan sebagaimana provinsi dan kabupaten kota secara umum dia lebih memprioritaskan infrastruktur, ya, karena bagaimanapun perekonomian kita, sekolah kita, kesehatan kita tidak akan berjalan lancar tanpa pergerakan orang, pergerakan barang diperlancar lewat infrastruktur, yaitu jalan dan lain sebagainya. Karena itu, di samping kami berterima kasih atas usulan ini yang kami akan pertimbangkan, pada saat yang bersamaan juga kami memberikan saran kepada Kabupaten Cianjur supaya lebih mengalokasikan dana APBD Cianjur lebih besar untuk infrastruktur. Karena pengamatan kami, jalan-jalan kabupaten di Cianjur tentu harus diberikan perhatian lebih banyak lagi, khususnya di kawasan Cianjur sekarang. Terima kasih. Ya, siapa belum? Ya, terima kasih. Kami terima ya usulannya, 7 usulan yang paling prioritas. Kemudian setelah Cianjur adalah Kota Bogor, kami persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati Bapak Gubernur, Pak Sekda, Ketua DPRD, Bapak Presiden Jawa kita Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami semua untuk menyampaikan usulan prioritas intelektualan Kota Bogor. Kami di sini didampingi oleh unsur muslimat Pak Gubernur, hadir langsung Ketua Pengadilan, Bandung, pimpinan Dewan, Mas Sekda dan DPRD hadir, yang sudah diserahkan kami di bagian SKPD, yang juga ingin menyaksikan komitmen kami semua untuk akselerasi pembangunan di Kota Bogor. Secara keseluruhan ada 34 unsur kegiatan Pak Gubernur yang kami lakukan. Fisik ada 12, bidang sosbud ada 12, ekonomi ada 6. Kemudian secara keseluruhan kami fokuskan kepada 7 usulan prioritas yang kami sampaikan saat ini. Yang pertama adalah usulan untuk pengadaan alat kesehatan Pak Gubernur. Ini berdasarkan data kita masih kekurangan jumlah bed tempat tidur di rumah sakit Kota Bogor. Kalau begitu berdasarkan data kekurangan ini ternyata 500 tempat tidur antara kebutuhan dan ketersediaan. Karena itu tahun ini insya Allah dilaksanakan pembangunan tahap 1 di RSUD dan diharapkan pada tahun 2017 sudah masuk pengadaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan di RSUD. RSUD ini insya Allah akan bisa menyediakan 250 alat tempat tidur lain di saat kami. Maka yang dibutuhkan adalah mampu buang bed. Yang kedua, ini merupakan apa yang disampaikan Ibu Bupati Bogor tadi terkait dengan pengelolaan sampah di DKI Bogor, khususnya pengelolaan bilik dengan sampah Bogor. Ini merupakan prioritas dari Kota Bogor dan kalau ini kita canangkan di tahun Kota Bogor. Alhamdulillah kemarin Kota Bogor memperoleh sertifikat dari berat karena tidak dan di Garuda ini banyak keluhan dari warga yang terdampak akibat ini di sana. Curah limbahnya sudah sangat besar karena mempengaruhi beberapa desa kita. Karena itu kami menunjukkan bantuan dan anggaran sejumlah 5 miliar. Yang ketiga adalah pengembangan perikanan ikan hias. Nah, ini merupakan kegiatan tematik di wilayah Kota Bogor, dan insya Allah akan mendukung peningkatan ekonomi kelompok pembudidaya ikan hias. Jumlahnya sekitar 12. Usulan yang keempat adalah bantuan operasional SMP terbuka. Ini ditargetkan untuk meningkatkan indeks pendidikan di Kota Bogor. Jumlahnya sekitar 100 juta. Yang kelima adalah masih dalam bidang peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang ditargetkan untuk memfasilitasi masyarakat miskin yang akan menjangkau sekitar 70.000 warga miskin yang terintegrasi jam kesehatan terintegrasi dengan BPJS. Kemudian yang berikutnya usulan kegiatan kami yang ke-6 adalah terkait dengan prioritas pemerintah Bogor untuk menyelesaikan persoalan transportasi. Saat ini persoalan utama di Kota Bogor adalah arus kendaraan dan manusia yang semua bertujuh ke pusat kota. Bapak Gubernur menuju Kota Bogor untuk paham bagaimana situasi di Istana Raya. Karena itu mutlak dibutuhkan langkah-langkah yang luar biasa untuk mengatasi penumpukan kendaraan di pusat kota. Kita saat ini sedang berikhtiar untuk mengatur kembali arus lalu lintas untuk mengikuti sosial media yang diberikan di Kota Bogor, yaitu SSA di satu arah sekarang yang mengomentari
sarana dan umum itu salah satu yang kita mengatur kembali rute pengendara di Kota Bogor, seperti untuk dari Rute dan sebagainya. Dan yang kedua yang harus dilakukan selain mengatur arus lalu lintas adalah pembangunan sarana prasarana jalan R3. Ini diperlukan untuk memberikan alternatif jalur transportasi bagi warga supaya bisa melalui pusat kota dan masyarakat. Yang ini merupakan lanjutan bantuan dari provinsi dan untuk kegiatan tahun 2015 kami mengajukan 15 miliar untuk finalisasi jalan R3. Yang terakhir, Pak Gubernur, persoalan kita hadapi dan banjir. Ibu Bogor dan banjir sekarang hampir selalu terjadi ketika hujan deras di tertentu. Nah, itu perlu beberapa langkah pembangunan yang kita lakukan. Di sini kami mengusulkan untuk pembangunan kolam retensi kelurahan Tanah Baru untuk menanggulangi banjir yang sudah menang terkait nilai jumlahnya sekitar 15 miliar. Jadi keseluruhan ada 7 usulan kegiatan prioritas yang kami usulkan dengan jumlah sekitar 108 miliar. Mudah-mudahan tahun bisa disetujui dan tentunya kami semua tidak dari SKPD di Kota Bogor siap untuk mensukseskan atau melakukan tersebut. Kalau Pak Gubernur melihat nanti teks dan ada di bawah ini, nah ini ada logo Bogor, cinta kami terhadap Bogor semua dan keyakinan kami bahwa ini semua bisa kita atasi, kemacetan, dan sebagainya. Bogor dan Bogor bisa, Bogor bisa, Bogor bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali atas paparannya. Tentu urusan sampah nanti akan terselesaikan secara lebih sinergi, yaitu dengan selesainya kawasan sampah Nambo nanti ya. Juga selamat atas Adipura yang diraih Kota Bogor. Silakan dipertahankan Bogor sebagai kota yang bersih. Terima kasih kepada seluruhnya. Salam untuk para FKPD dan seluruh OPD yang hadir dan seluruh masyarakat Kota Bogor. Terima kasih Pak Wali. Kemudian kita untuk Wakorwil 1 masih ada 2 lagi ya. Daripada Sukabumi. Ini mana dulu nih? Ya kelihatannya yang paling ujung dulu ya. Ya nanti Sukabumi yang paling sabar biasanya paling mendapatkan rezeki lebih banyak. Ya sekarang saya persilakan untuk Kota Depok. Silakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Amin. Pak Wakil mau menyampaikan yel-yelnya Pak Gubernur. Depok undur, Depok nyaman, Depok religius, Depok, Depok, Depok sahabat untuk semua. Yes. Terima kasih. Ya, silakan Pak Wali, silakan. Yang terhormat Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya di provinsi. Orang Depok bilang empok jujuk doyannya duren. Kalau Depok maju, insya Allah Jabar semakin keren. Ini bukan tanpa alasan, berkali-kali Pak Gubernur ke Depok selalu mengatakan Depok ini adalah etalasenya Jawa Barat. Untuk itu kami punya visi Depok ini menjadi kota yang unggul, nyaman bagi penghuninya, bagi pengunjungnya, dan juga penduduk masyarakatnya religius. Untuk itu Pak Gubernur ada beberapa usulan prioritas yang kami ingin sampaikan pada saat ini. Pertama, sesuai dengan amanat undang-undang dan juga arahan dari pemerintah pusat untuk capaian SDGs yang untuk sanitasi perkotaan diinginkan 2019 mencapai atau dengan capaian 100
0-100. Untuk itulah kami mengusulkan untuk bantuan dari provinsi, yaitu jaringan perpipaan air bersih pada 2 titik, targetnya 3.500 sambungan rumah, dan juga jaringan pipa distribusi 2 titik, targetnya sampai 3.000 sambungan rumah. Saat ini dengan jumlah penduduk yang sudah mencapai 2.100.000 jiwa, kami baru bisa melakukan pelayanan air bersih perpipaan 12,4%. Padahal penggunaan air bersih dari warga sesuai dari data dari BPS sudah mencapai 97%, lebih kalau tidak salah, warga yang menggunakan air bersih. Tapi kebanyakan mayoritas menggunakan air tanah, dan ini secara ke depan akan berbahaya dan tidak bagus. Makanya kami ingin pelayanan air bersih perpipaan ini kita tingkatkan. Yang kedua, Bapak Gubernur yang terhormat, bahwa warga Depok ini adalah warga IT, warga yang sangat kritis, ya, dan kami ingin layanan, ada namanya layanan camat call atau layanan lurah call, ya, jadi lurah camat siap di call kapan saja, begitu kira-kira. Untuk itu kami mengusulkan pembangunan infrastruktur jaringan serat optik atau FO, fiber optik, sepanjang 25.293 meter, yaitu dengan pembuatan jalur mikroduct dan juga dengan bertipe MD flat dan tipe MD hybrid. Dan juga kami ingin peningkatan sistem sistem informasi kesehatan. Dan ini tidak banyak kami usulkan bantuan dari gubernur, jadi 1 paket SIK, dan ini dalam rangka mendukung program nasional, yaitu program Signas, dan juga untuk program unggulan Kota Depok ke depan, yaitu Depok Smart Healthy City. Bapak Gubernur yang terhormat, kita juga tahu bahwa Jawa Barat ini, tematik Jawa Barat adalah sebagai pusat agribisnis ikan air tawar dan ikan hias untuk pasar regional dan internasional. Dan Depok mempunyai potensi yang sangat bagus dari sisi SDM-nya, warga yang memproduk ikan hias dan juga ikan air tawar ini, dan kita juga sudah punya BPI, Balai Benih Ikan. Maka dari itu kami ingin mengembangkan pembelian ikan nila di Duren Bengkal. Ya, ini 2 paket sarpras pembelian dan juga 10 paket pengadaan induk nila. Ini dari sisi perikanan. Mungkin tambahan usulan juga, kita sama-sama tahu bahwa dulu katanya, saya nggak tahu kapan Pak Gubernur mengatakannya, kata para guru, Pak Gubernur katanya pernah berjanji untuk warga masyarakat Depok untuk membangunkan gedung PGRI, Pak Gubernur. Nah, untuk itu kami sudah buatkan DGD-nya, tanahnya sudah kami siapkan, kami usulkan ada persoalan? Ya, mohon maaf, ini ada gangguan, bedanya suara Pak Wali Kota Depok tidak terdengar di sini. Putus jaringan di Depok. Putus jaringan Depok ya? Iya, kelihatannya Pak. Yang lain masih berfungsi Pak. Mohon maaf, ini jaringan Depok terputus. Ya, tapi yang jelas aspirasi Depok sudah masuk, sudah terdengar, dan sudah saya catat. Ya, kecuali PGRI yang perlu klarifikasi kelihatannya. Oke, kalau begitu kita ke kabupaten paling akhir yang ada di Bakarwil 1, yaitu Kabupaten Sukabumi, tempat kelahiran saya. Silakan Pak Marwan. Dalam pembangunan
apa yang disampaikan kepada Bapak dari bisa direalisasikan supaya Bapak sebagai masyarakat kecil Bapak ini dalam berbeda kita ke depan adalah menjadikan Bapak yang berusaha sendiri karena Bapak sendiri pemahaman dari sini di beberapa sudut yang berbeda kemudian kita ingin semoga kabupaten ini tetap bisa mandiri dalam arti bisa memberikan kontribusi kepada secara ngomong gimana mestinya ingin kita lakukan gimana pendekatan informasi gimana masyarakat berkomunikasi dengan lokal yang ke depan pertama kita menjadi orang dari sekolah bisnis menjadi potensi pariwisata yang lain mudah-mudahan program Geopark ini menjadi satu bulan bagi destinasi Kabupaten Sukabumi salah satu yang bisa kita lakukan. Kemudian juga kita ingin menunjukkan sumber daya manusia terutama dan bisa sesuai dengan hal-hal yang lain program progres kita adalah penguasaan kesempatan kerja dan kesempatan perusahaan akan sangat berdampak. Kali ini sudah terasa dengan masuk ke Kabupaten Sukabumi ini kita sudah bekerjasama dengan masyarakat. Saya sudah masuk dari Kabupaten Sukabumi dari Jakarta Sukabumi pun masih sama. Jadi penguasaan kesempatan kerja ini memang tidak berdampak pada perubahan tua di Kabupaten Sukabumi sehingga ke depan memang bisa diproduksi untuk kita memberikan alternatif infrastruktur lokal daripada ruas jalan nasional tadi. Pembangunan seperti jelas dalam pembangunan untuk pariwisata yang juga bisa menimbulkan kepadatan yang sangat tinggi. Ada yang berlaku dalam jangkauan yang berjalan dari Jakarta ke bersama dengan Jakarta ke Singapura dimana kebijakan di kota kabupaten mengenai percepatan pembangunan infrastruktur perkantoran yang sampai hari ini belum terrealisasi. Si ada itu masih tersebar di wilayah kita. Jadi itu program prioritas yang kita usahakan. Yang pertama, ketika dalam bentuk pembangunan saat ini menjadi pembangunan dulu yang belum terrealisasi dari alasan itu sudah dilakukan. Masuk ke Sukabumi jalannya masih terkait dengan oleh Bapak. Jadi masih ada hal-hal yang menjadi jalan besar sebelum berangkat ini. Sehingga mereka hari ini baru menuntut keberangkatan Indonesia ini diberikan koordinat. Kemudian Pak Gubernur saya sampaikan bahwa infrastruktur di kota kabupaten ini yang belum salah satu pembangunan pembangunan lain juga atas kemudian dalam program ini
ini susah untuk kita berlaku dalam posisi harus menjadi kebaikan. Kemudian pembangunan gedung sekretariat daerah pun menjadi catatan untuk kurang jelas ya. Kita memberikan hal pertama juga mengatur dan representasi itu lanjutan pembangunan di masa ini berikutnya kita berjuang tentang dan sesuatu yang bisa beres bisa mengantisipasi di tahun beberapa tahun ini dan kesehatan lagi menggunakan asal ini supaya tidak menghasilkan wilayah protokol dari sumber persoalan. Kemudian juga hari ini kita beribadah dengan orang yang kantornya sudah bersenang di bawah itu tempat dan yang akan kita gunakan kolaborasi untuk mengantisipasi penggunaan nanti sejauh ini kalau ada pengembangan wilayah yang terjadi konsentrasi kita bisa berjuang dengan ketahanan kesehatan untuk ini akan membahas secara optimal nanti. Jadi pada yang pertama ini kemudian pertama ini akan kita tahun di kolaborasi yang aman untuk bersilakan kalau bersama kita jadi. Kemudian pembangunan gedung dan dinas pendidikan Kabupaten yang hari ini masih mempergunakan mainframe 4 di sekolah model yang sekolah model ini belum pengaruh-pengaruhnya sedang dimanfaatkan karena selama ini belum atau masih tidak setelah terjadi pengawasan kita berjumlah mereka selesai dengan terakhir pendidikan dan ilmu kesehatan itu alat dengan kolaborasi. Kemudian yang kami juga nanti di dalam waktu ada asal alat sehat dan mobil banyak di kalau kita harus sudah datang atau urus saya melihat ongkos harus dikeluarkan di sana walaupun mobilnya sudah gratis tapi ongkosnya bisa 200 juta. Pak Bupati bisa dipersingkat? Ya, kalau itu yang bisa dilakukan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dalam program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati sudah terdengar, sudah tercatat semua di sini tentang Geopark. Insya Allah ini bukan saja program kabupaten dan provinsi, tapi hari ini akan dipresentasikan di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Rencananya akan dibuat kawasan ekonomi khusus kepariwisataan. Insya Allah ini kebanggaan kita. Geopark ini kebanggaan kita semuanya. Tentu yang lain-lain kami catat, insya Allah lebih jelas ketika nanti bertemu di darat. Sebab mohon maaf, kelihatan di kolaborasi agak kurang jelas suaranya, sinyalnya kurang bagus, kesini kurang jelas. Tapi insya Allah dalam waktu dekat saya akan pulang kampung ketemu dengan Pak Bupati ya. Tunggu saja di sana. Oke, terima kasih. Jadi sudah ada 6 kabupaten kota. Terima kasih kepada Bupati Bogor, terima kasih kepada Bupati Sukabumi, Sekda Cianjur, Wali Kota Bogor, kemudian Wakil Wali Kota Sukabumi dan Wali Kota Depok atas paparannya. Insya Allah kami akan perhatikan, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki dalam bentuk anggaran kepada kita sehingga
usulan-usulan tersebut banyak yang bisa dimasukkan ke APBD provinsi. Di samping itu juga kami berharap APBD kabupaten kota masing-masing juga mengoptimalkan anggaran supaya lebih terarah dan lebih efisien. Kepada seluruh bupati wali kota dari lingkup Bangka Belitung 1, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.